Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Inaya dengan NIM 180303056 kelas 5B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Brute Force Search. Pengertian algoritma Brute Force Search. Brute Force Search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, di mana simpul akar dikembangkan terlebih dahulu, kemudian simpul-simpul yang dihasilkan dari simpul akar tersebut dikembalikan lagi selanjutnya. Umumnya, jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada arah D dikunjungi terlebih dahulu sebelum simpul-simpul pada arah D plus 1. Dalam suatu pencarian, dimungkinkan adanya suatu pengulangan pengembangan simpul yang tidak terbatas. Hal ini akan menghabiskan waktu pencarian dengan mengembangkan knot yang sudah diperluas sebelumnya. Algoritma Brute Force Search dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian akan dilakukan pada level berikutnya dan seterusnya sampai ditemukan solusi. Dengan begitu, BFS menjamin ditemukannya solusi yang terbaik. Kelebihan dan kekurangan algoritma Brute Force Search. Kelebihan algoritma BFS: yang pertama, tidak akan menemui jalan buntu. Yang kedua, menjamin ditemukannya solusi, dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Adapun kekurangan algoritma BFS: yang pertama, membutuhkan memori yang cukup besar karena menyimpan semua not dalam satu pohon. Selain itu, BFS membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji tiap n level untuk menemukan atau mendapatkan solusi pada level yang ke n-1. Cara kerja algoritma Brute Force Search. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya, yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantrian. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakannya, berikut langkah-langkah algoritma BFS. 1. Masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang ketiga, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Yang keempat, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Yang kelima, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Dan yang keenam, ulangi pencarian dari langkah kedua. Selanjutnya, contoh cara kerja algoritma BFS. Di sini ada simpul A, D, B, C, F, E, G, dan H, di mana solusi atau goalsnya terdapat pada simpul H. Pertama, masukkan simpul akar ke
dalam antrian. Simpul akarnya yaitu simpul A, maka dimasukkan di status Q. Selanjutnya dicek apakah simpul A merupakan solusi. Ternyata bukan, maka simpul A dimasukkan ke output. Lalu simpul A bertetangga dengan simpul D dan B, maka simpul D dan B dimasukkan di status Q. Karena simpul A sudah dikunjungi, maka simpul A kita hapus dari status Q. Di sini ada simpul D. Dicek apakah simpul D merupakan solusi. Ternyata bukan, maka simpul D dimasukkan di output. Apakah simpul D punya tetangga? Ternyata tidak, maka hapus dari status Q. Selanjutnya ada simpul B. Simpul B mempunyai tetangga yaitu simpul C dan E. Kita masukkan di status Q. Lalu dicek apakah simpul B merupakan solusi. Ternyata simpul B bukan solusi, maka simpul B dihapus dari status Q dan dimasukkan ke output. Di sini ada simpul C. Simpul C bertetangga dengan simpul F, maka simpul F dimasukkan ke status Q. Lalu, apakah simpul C merupakan solusi? Ternyata simpul C bukan solusi, maka simpul C dihapus dari antrian dan dimasukkan ke output. Selanjutnya ada simpul E. Simpul E mempunyai tetangga yaitu simpul G dan H. Simpul G dan H kita masukkan ke antrian. Dan dicek apakah simpul E merupakan solusi. Ternyata bukan, maka simpul E dihapus dari status Q dan dimasukkan ke output. Selanjutnya ada simpul F. Simpul F tidak mempunyai tetangga dan dicek apakah simpul F merupakan solusi. Ternyata tidak, maka dihapus dari antrian dan dimasukkan ke output. Selanjutnya ada simpul G. Apakah simpul G mempunyai tetangga? Ternyata simpul B tidak bertetangga. Dan dicek lagi apakah simpul G merupakan solusi. Ternyata simpul G bukan solusi dan dihapus dari status Q dan dimasukkan ke output. Dan di sini ada simpul H. Apakah simpul H merupakan solusi? Ya, simpul H merupakan solusi. Maka pencarian di sini berhasil. Jadi untuk mencari dari simpul A ke simpul H melalui simpul
simpul A, simpul D, simpul B, C, E, F, G, dan H. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.